Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dengan mengucapkan syukur kepada Allah di atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zainu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya. Banyak orang yang tidak mampu mengerjakan hari raya pada hari ini dikarenakan batang tubuhnya sedang tidak mampu. Maka sudah sepenuhnya sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba Allah, bahwa kebahagiaan itu bukan orang yang menyambut hari raya dengan pakaian baru, berkendaraan mewah, berpenampilan bagus, tetapi kebahagiaan adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah sampai ajal datang menjemputnya, dan beruntung memasuki surga dengan penuh kenikmatan yang keabadian, dan selamat dari api neraka, dan yang panasnya bukan kepalang, yang makanannya berupa racun, minumannya nanah bercampur darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu cerita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ceritakan bahwa di kota Madinah pada suatu hari raya Idul Fitri,
Rasulullah seperti biasanya mengunjungi rumah ke rumah untuk mendoakan para muslimin muslimat, mukminin mukminat agar merasa bahagia di hari itu. Alhamdulillah, semua terlihat merasa gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari ke sana kemari dengan menggunakan pakaian yang indah dan berbelanja yang banyak. Dia senang hatinya. Namun tiba-tiba Rasulullah melihat di sudut ada seorang anak yang kecil dengan duduk bersedih. Ia memakai pakaian yang bertambal-tambal dan sepatunya sobek. Dia menangis. Dia disendiri dalam keadaan sedih hatinya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat anak itu tadi bergegas menghampirinya. Anak kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya yang penuh wanginya luar biasa itu dengan penuh kasih sayang atas kepala anak kecil tersebut, lalu bertanya dengan suara yang lembut, "Mengapa kau menangis wahai anak kecil? Hari ini hari raya." Anak kecil itu terkejut tanpa berani menengok kepalanya dan melihat siapa yang bertanya. Perlahan-lahan ia menjawab sambil bercerita, "Pada hari raya ini semua anak menginginkan agar merayakan bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak bermain dengan riang gembira. Aku lalu teringat ayahku. Itu sebabnya aku menangis. Ketika itu hari raya terakhir bersama ayahku. Ia membelikanku sebuah pakaian berwarna hijau dan sepatu biru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku berjuang bersama Rasulullah dan ia meninggal dunia dalam perjuangannya. Sekarang aku tidak mempunyai lagi ayah. Aku seorang yatim. Tidak ada yang kugembirakan pada hari ini. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi?" Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita anak itu tadi, seketika hati Rasulullah dalam kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala anak kecil itu sambil berkata, "Anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dengan dengarkan apa yang kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku Rasulullah menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu? Dan Hasan Husain menjadi adik-adikmu? Aisyah menjadi ibumu?" Begitu mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Dan ia memandang penuh dengan takjub. Orang yang berada di tempat di hadapannya adalah Rasulullah. Orang yang tempat itu baru saja mencurahkan kesedihan, menumpukan segala gundah di hatinya. Gadis itu, yatim itu, sangatlah tertarik dan tarik di tawaran Rasulullah. Namun entah mengapa dia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Hanya ia menganggukkan kepalanya perlahan-lahan sebagai tanda persetujuan. Anak kecil itu lalu memegang tangan Rasulullah, dan Rasulullah membawa ke rumah. Hatinya begitu diliputi kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan, karena diperolehnya adalah genggaman tangan Rasulullah yang lembut seperti sutra itu. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua telapak tangan gadis kecil itu dibersihkan, rambutnya disisir. Semua perlakuannya sama, penuh dengan kasih sayang dari ayahnya. Gadis kecil itu lalu berpakaian gaun yang indah
yang diberi makan dan juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Anak-anak lain merasa iri pada gadis kecil dengan gaun yang indah, wajah yang berseri-seri. Mereka merasa heran lalu bertanya kepada gadis kecil itu, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat gembira?" Sambil menunjukkan gaun uang sakunya, gadis kecil itu menjawab, "Aku sudah memiliki ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Siapa saja tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya pada hari raya, maka Allah akan mendandaninya, menghiasinya pada hari kiamat." Allah mencintai terutama setiap rumah yang mana di situ menyantuni anak yatim, yang di dalamnya memelihara anak yatim, banyak berbagi-bagi hadiah. Barang siapa yang memelihara anak dan ia melindunginya, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Dalam cerita ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah beliau senantiasa menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi juga merupakan faktor yang menjadi penyebab umur panjang, banyak rezeki. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ay yabsata lahu fi rizqi ayunsa lahu fi asari falyasil rahimahu." Barang siapa yang diinginkan dilipat gandakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Di hadis lain disebutkan, la yadkhulul jannata qati'. Tidakkan orang itu masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Apakah lagi memutus tali silaturahmi dengan orang tua, kemudian dengan kerabat dekat dan terdekat dan selanjutnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi aktsaril kabair?" Salasatun marratin qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wal aqdul walidain. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Beliau mengulanginya pertanyaan sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Betapa besar seseorang durhaka kepada orang tuanya yang memutus tali silaturahmi. Dosa itu disebutkan setelah dosa syirik kepada Allah, termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua, yakni tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Lebih parah lagi jika disertai dengan menyakiti dan memusuhi kedua orang tuanya. Sesungguhnya jasa pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua kita itu hingga sekarang ini tidak terhitung banyaknya. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika kita masih bayi, dia tak berdaya. Tanpa merasa jijik, mereka membersihkan kotoran-kotoran di saat kita kencing dan buang air besar. Dengan rasa sabar mereka menghadapi kemarahan, rengekan, dan kenakalan kita. Serta dengan penuh kasih sayang mereka membersihkan kita, memberi makan kita, dan memberi minum kita dengan penuh cinta kita. Diberikan pakaian dan pendidikan untuk masa depan kita. Namun, mampukah kita membalas pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita? Seandainya jika kita merasa kesal dengan mereka, di saat mereka sudah tua, menjadikan kelakuan kembali seperti anak-anak, bahkan
Seandainya orang tua kita tidak berdaya untuk buang air sehingga kita membersihkannya, kita mesti harus ingat kesabaran itu disertai mereka menghadapi kita waktu merawat kita dengan penuh kasih sayang, harapan agar kita selamat dan panjang umur. Oleh karena itu, bagi kita yang mempunyai orang tua, mari kita tengok dia, kita salaman dengan dia, karena kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa semasa beliau masih hidup. Kalau sudah tidak ada, yuk kita tengok kubur makam mereka dan kita doakan mereka agar mereka itu dalam naungan Allah dan curahan rahmat Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Apakah lagi kita termasuk orang yang kembali fitrah, karena ibadah puasa Ramadan berbagai fungsi tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa. Zakat fitrah berfungsi tazkiyatul badan, membersihkan badan. Maka setelah ibadah puasa ini menunaikan zakat fitrah, semua muslimin akan menjadi kepada fitrah, yakni suci jiwanya, suci badannya. Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci ini, mari kita satukan niat, tulus ikhlas dalam sanubari kita. Yuk kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa dendam, rasa sombong, dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki pada hari ini. Mari kita ganti semuanya dengan rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan. Kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Jangan terlalu cinta terhadap dunia sampai meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Harta benda yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah. Hidup kita umpamakan seperti tukang parkir, punya mobil banyak, dia tak bahagia dan merasa sombong. Mobilnya gonta-ganti pun dia tidak takabur. Diambil satu persatu mobilnya pun tidak sedih, karena memang dia merasa mobil itu bukan miliknya, tetapi hanya titipan. Sama halnya dengan harta kita, yang semua itu hanya titipan dari Allah. Seandainya kita mempunyai kelebihan harta, yuk kita gembirakan anak-anak kecil pada hari ini. Yuk kita berikan santunan kepada fakir dan miskin. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Perlu kita ketahui bahwa tiada amalan yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan ditulis oleh Allah di buku catatan amal orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, kejahatan paling kecil pun akan terlihat dan ditulis oleh Allah dalam buku catatan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikrin hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر. الله